Gimana sih cara mendefinisikannya? Bukan secara fisik ya, tapi justru secara karakter. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan seorang wanita yang namanya Andin. Jadi Andin ini adalah wanita umur 29 tahun, tinggal di Jakarta, punya anak satu, dan sehari-hari dia mengurus anak dan juga punya bisnis sendiri. Andin ini di sela-sela pekerjaannya atau kalau misalnya lagi santai nih, suka masak, suka streaming film, dan juga senang berlibur atau jalan-jalan ke tempat-tempat yang eksotis. Nah, sebenarnya Andin ini siapa sih? Andin ini sebenarnya adalah tokoh fiktif alias nggak ada. Jadi nggak ada the real Andin ini nggak ada. Nah, dia adalah gambaran dari yang namanya customer idealnya Sare Studio. Kenapa kita sebut ideal? Karena bisa dibilang si Andin ini akan 100% membeli produk Sare. Dan dia akan kayak responsif terhadap semua promosi, semua aktivitas yang kita buat di Sare Studio. Nah, jadi yang kita sebut tadi itu tuh, yang definisi tadi itu adalah yang kita sebut dengan yang namanya customer pen profile atau customer pen portrait. Jadi itu sama aja. Nah, yang namanya customer pen profile atau pen portrait ini adalah sebuah definisi akan gambaran ideal dari customer brand kalian. Dan gimana sih cara mendefinisikannya? Bukan secara fisik ya, tapi justru secara karakter. Jadi misalnya dia tuh orangnya kerjanya apa, tinggal di mana, suka ngapain, sudah menikah atau belum, dan biasanya juga ada kayak umurnya berapa, tinggal di mana. Nah, dan semua itu atau yang tadi disebut customer pen profile itu diperlukan supaya kalian itu ketika membuat produk, lalu juga membuat misalnya promosi atau strategi-strategi di brand kalian tuh bisa sambil dengan mudah membayangkan apakah kira-kira si Andin ini nih pakai nggak ya baju yang lagi saya desain, atau kayak Andin ini kalau misalnya saya bikin sebuah misalnya event gitu ya, bazar gitu, kira-kira seorang Andin ini akan datang nggak ya? Nah, itu adalah beberapa kegunaan dari yang namanya customer pen profile. Lalu gimana sih caranya bisa mendapatkan profil si Andin itu? Ada 3 langkah mudah. Yang pertama adalah mencari celah pasar dulu. Kedua, membuat hipotesa profil. Dan yang ketiga, melakukan riset konsumen, riset produk, dan riset pasar. Dalam kasus Sare, saya dan co-founder saya waktu itu udah yakin nih kita mau buat yang namanya piyama. Jadi kita carilah celah pasar yang ada. Nah, 5 tahun yang lalu piyama yang ada di Indonesia itu kalau nggak low quality, kalau nggak ya dibuat oleh brand internasional yang harganya mahal banget. Nah, artinya masih ada celah untuk mid price pajamas. Nah, di situ kita memutuskan untuk membuat piyama dengan harga tengah ya berkisar antara 300 sampai 600 ribu. Tapi yang kita buat bentuknya nyaman agar bisa dipakai sehari-hari, nggak hanya untuk dipakai tidur. Nah, setelah sampai di situ kita coba untuk mencari tahu kira-kira siapa sih yang mau pakai piyama kayak seperti itu gitu. Jadi kita bayangkan ya pasti orang-orang atau wanita yang suka di rumah, suka beraktivitas di rumah, suka santai-santai di rumah. Udah gitu pasti juga datang dari misalnya kelompok ekonomi atas karena harganya tadi aja udah bisa dibilang nggak murah lah gitu. Nah, tapi semua itu masih basisnya hipotesa ya, alias masih kira-kira deh, tetap perlu yang namanya validasi dan perlu didefinisi lagi secara persis siapakah si customer profile Sare Studio itu. Nah, sekarang saya punya challenge untuk kalian. Coba pikirkan celah pasar mana yang kalian mau masuki dan produk apa yang mau kalian buat. Lalu setelah itu kalian bikin hipotesa tentang customer ideal versi kalian. Kalau udah ada, boleh langsung di-share di kolom komentar di bawah ini ya.
Di video selanjutnya saya akan kasih tahu gimana caranya memvalidasi hipotesa kalian tadi. Stay tune ya.